Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putriana, NIM 0306211003. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Yang pertama itu anatomi organisasi. Anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Anatomi organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan elemen-elemen yang berbentuk sebuah organisasi. Anatomi ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan cara organisasi seperti beroperasi, mengatur, dan mencapai tujuannya. Anatomi organisasi mempunyai elemen-elemen utama. 1. Struktur organisasi. Bagian-bagian struktur organisasi ini ada bagian struktur, struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan struktur datar. Yang kedua itu kepemimpinan. Tipe kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi seperti otokratis, demokratis, dan transaksional. Yang ketiga itu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari perilaku anggota organisasi. Yang keempat itu proses dan sistem. Sistem operasi yaitu prosedur dan mekanisme yang mendukung operasional organisasi sehari-hari. Proses pengambilan keputusan. Caranya itu cara organisasi membuat keputusan apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menjadi karyawan dan talenta dalam organisasi. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini ada dua macam, komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal mengalir antara tingkat atas dan bawah, sementara komunikasi horizontal terjadi antar individu atau departemen di tingkat yang sama. Yang selanjutnya, tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ini ada visi dan misi. Visi dan misi untuk tujuan dan strategi, pernyataan aspirasi jangka panjang dan tujuan utama organisasi. Strateginya, rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya, lingkungan eksternal. Faktor eksternal adalah elemen yang mempengaruhi organisasi dari luar seperti kondisi ekonomi, teknologi, regulasi pemerintah, dan tren pasar. Anatomi organisasi berfungsi untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana organisasi diatur, beroperasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini penting untuk memahami dinamika organisasi dan menentukan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji pemahaman, penjelasan, dan perubahan atau peningkatan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Dalam bidang manajemen, perilaku organisasi berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan manajemen strategik
Manajemen sumber daya manusia berupaya menerapkan teori dan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam perilaku organisasi. Sedangkan manajemen strategik memfokuskan pada pilihan produk dan karakteristik industri yang bakal mempengaruhi keuntungan organisasi. Dua hasil dari perilaku organisasi adalah kinerja dan komitmen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan komitmen organisasi antara lain mekanisme individual atau kepuasan kerja, stres, motivasi, kepercayaan, keadilan, dan etika pembelajaran dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mekanisme kelompok atau karakteristik tim, proses tim, pengaruh dan kekuasaan pemimpin, gaya dan perilaku pemimpin. Yang selanjutnya, mekanisme organisasi. Mekanisme organisasi atau struktur organisasi, budaya organisasi. Manajemen perilaku yang efektif di suatu organisasi akan meningkatkan profil organisasi karena sumber daya manusianya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Mereka bukan hanya langka tetapi sulit untuk ditiru. Mereka menciptakan sejarah yang tidak bisa ditiru. Mereka banyak membuat keputusan. Mereka banyak membuat keputusan kecil yang tidak bisa dilacak kompetitor, dan mereka menciptakan sumber daya yang kompleks termasuk budaya organisasi, kepercayaan, dan reputasi. Demikianlah penjelasan dari saya tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Sekian dari saya. Kalau ada salah dari saya apa sih? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.